G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mau jalan serta Yesus selamanya, Kak? Pasti dong. Nah, kalau adik-adik di rumah bagaimana? Kalian mau jalan serta Yesus selamanya enggak? Jalan serta Yesus itu maksudnya adalah kita melakukan dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti saat ini kita sedang beribadah, betul kan, Kak? Betul. Karena itu juga yang Tuhan Yesus lakukan loh. Nah, kalau gitu kita mulai saja ibadahnya ya, Kak? Boleh. Ayo adik-adik, persiapkan diri adik-adik yang terbaik untuk ibadah hari ini. Mari ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian segala hormat, puji, dan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, hari ini cuacanya cerah ya? Iya, cuaca cerah dengan hati yang sukacita. Tapi cuaca di rumah adik-adik gimana ya, Kak? Iya ya. Tapi nih Kak, cuaca yang cerah ataupun tidak, itu tidak menghalangi kita untuk datang memuji Tuhan dong. Iya benar, karena setiap hari adalah hari yang baik untuk memuji Tuhan. Apalagi kalau kita memuji Tuhan dengan sukacita dan sungguh-sungguh. It's a great day. It's a great day. Walk
lalu ini trompet kakak. Ayo kita pergi. Mau kemana Kak Michelle? Mau ke Yeriko. Ngapain? Mau lihat temboknya runtuh. Aduh, temboknya mah sekarang pasti udah runtuh Kak Michelle. Mending kita lihatnya dari sini aja. Karena cerita firman Tuhan hari ini tentang robohnya tembok Yeriko. Dan apa saja yang dilakukan bangsa Israel sehingga keajaiban itu bisa terjadi. Oh iya Kak, kok saya bisa lupa ya? Iya, yaudah kakak simpan dulu ya. Oh, boleh Kak, simpan dulu ya. Yuk, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Walls of Jericho. Adik-adik, ada teman-teman kita loh yang mau membacakan ayat firman Tuhan. Yuk sama-sama kita dengarkan. Perintah ke-9 dari 10 hukum. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. The ninth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 16. You shall not lie. 十诫的第9诫，出埃及记20章16节，不可作假见证，陷害人。 Oke, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, tolong kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Baca ayat-ayat ini aku jadi ingat satu lagu. Lagunya yang taat itu indah. Aku nyanyikan aja deh. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah.
Aduh, Cherly, kok kamu kagetin kakak sih? Habisnya kakak nyanyi sampai kakak nggak sadar sih masuk. Syukur aja nih jantung kakak nih buatan Tuhan jadinya kuat. Kamu iseng ya. Maaf deh kak. Kenapa? Tadi kakak nyanyi lagu apa sih? Cherly dengar. Taat itu indah. Taat itu indah. Emangnya Cherly mau dengar lagi kakak nyanyi? Iya. Mau. Tapi jangan kagetin kakak lagi ya. Oke. Oke, kakak nyanyi ya. Oke. Dengerin ya. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Wah, nah lagu ini tuh ngajarkan kita untuk taat sama perintah Tuhan loh, Cherly. Emang kenapa kita harus taat sama Tuhan? Harus dong, karena ketika kita taat sama perintah Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan menepati janjinya kepada kita. Kenapa? Kenapa? Iya dong, harus nak. Dan contohnya tuh ada di Alkitab loh. Ceritakan dong kak. Bener mau dengar nih? Iya. Kalau mau dengar pasang telinga baik-baik ya. Oke, baik. Dengarkan, dengarkan baik-baik ya. Oke. Kisahnya itu ada di Yosua. Yosua pasal yang ke-6. Nah, waktu itu bangsa Israel sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan dan mereka sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka belum bisa langsung tinggal di tanah Kanaan. Kenapa? Itu karena tanah Kanaan tuh udah ada yang tinggal, udah ada penduduknya. Jadi gimana dong kak? Nanti sempit dong. Jadi sempit ya. Iya. Tenang, karena Tuhan sudah menjanjikan bangsa Israel untuk menepati tanah Kanaan, maka Tuhan yang pasti akan tolong bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Lanjut kak, Cherly penasaran. Penasaran ya? Iya. Nah, salah satu kota di tanah Kanaan itu ada yang bernama kota Yeriko. Nah, ketika bangsa Israel udah sampai dekat kota Yeriko, ternyata kota Yeriko itu udah dikelilingi sama tembok yang tinggi dan tebal. Jadi udah ditutup itu pintunya. Orangnya bangsa Israel nggak bisa masuk. Pintu dari tembok Yeriko itu udah ditutup dari pagi sampai malam. Biasanya tuh sebenarnya pintu tembok tuh dibuka pagi hari, malam hari baru ditutup. Tapi karena bangsa Israel udah dekat kota Yeriko, jadi pintunya ditutup deh sepanjang hari. Jadi gimana dong kak? Gimana ya? Jadi biar bangsa Israel bisa masuk ya. Orang-orang Yeriko tuh sudah dengar kalau bangsa Israel sudah mau datang ke kota mereka. Mereka tuh udah dengar bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan yang tolong mereka untuk nyebrangin laut Teberau dan masih banyak kejadian-kejadian lainnya. Itulah yang buat mereka takut. Apalagi orang Israel juga orangnya banyak. Jadi makanya orang-orang di Yeriko mereka tutup pintu mereka rapat-rapat. Jadi gimana dong orang Israel bisa masuk ke dalam kota yang sudah tertutup rapat? Tuhan pun berkata kepada Yosua, "Aku akan menyerahkan Yeriko bersama dengan raja dan prajurit-prajuritnya ke dalam tanganmu." Nah, Tuhan berjanji akan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan ada kasih perintah kepada bangsa Israel biar bangsa Israel bisa merebut kota Yeriko. Apa perintahnya kak? Nah, perintahnya itu Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka hanya keliling 1 kali aja. Tapi bukan hanya sekedar keliling. Mereka waktu keliling tuh gak boleh ngomong. Bisik-bisik aja gak boleh. Cuma boleh ada suara sangkakala yang ditiup sama 7 imam. Wah, aneh ya. Harusnya mereka merebutnya. Malah Tuhan menyuruh mereka berputar selama 7 hari.
Aneh ya. Lalu mereka taat gak ya sama Tuhan? Lalu sampai kapan tuh? Sampai kapan? Bangsa Israel taat sama Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Dan pada hari yang ke-7, mereka kelilingnya sebanyak 7 kali. Dan ketika para imam meniupkan sangkakala, orang-orang Israel harus berteriak dengan kerasnya. Lalu apa yang terjadi, Kak? Lalu yang terjadi adalah tembok Yeriko itu runtuh. Wah, serem ya, tapi keren juga. Orang Israel pasti kaget. Mana mungkin orang Israel bisa Robohkan tembok Yeriko itu. Iya. Iya benar. Itu semua adalah karya Tuhan. Itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Jadi setelah itu bangsa Israel bisa deh mengambil Yeriko. Akhirnya bangsa Israel menguasai Yeriko deh. Lalu apa kelanjutannya? Kakak lanjutkannya. Setelah itu Yosua ada suruh 2 orang lagi masuk ke kota Yeriko untuk tolong 1 orang perempuan beserta keluarganya, namanya Rahab. Siapa itu Rahab? Rahab ya. Rahab adalah perempuan yang menolong 2 orang yang diutus Yosua. Sebelum mereka menyerang kota Yeriko, Yosua itu ada utus 2 orang mata-mata, 2 orang pengintai masuk ke kota Yeriko untuk lihat-lihat bagaimana keadaan kota Yeriko. Dan Rahab itu menolong kedua orang pengintai itu, kedua orang mata-mata itu. Dan akhirnya Rahab pun diselamatkan sama orang Israel. Dan Rahab tinggal sama orang Israel. Gitu deh. Oh, begitu. Lalu gimana selanjutnya? Nah, selanjutnya bangsa Israel pun masuk ke kota Yeriko. Mereka ambil semua barang-barang yang terbuat dari perak, emas, perunggu, dan besi. Mereka ambil semua, lalu mereka simpan ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Selesai deh. Yeay. Adik-adik, hebat ya. Tembok Yeriko yang tinggi dan tebal bisa runtuh sendirinya. Tapi
Apakah tembok itu runtuh sendiri? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Pasti ada yang merubuhkannya. Siapa ya yang meruntuhkan tembok yang tinggi dan tebal itu? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya disuruh mengelilingi tembok selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 mereka mengelilingi tembok hanya 1 kali. Tapi mereka tidak boleh mengeluarkan suara loh. Sulit nggak ya? Coba adik-adik bayangkan. Kalau adik-adik jalan-jalan ramai-ramai tapi tak boleh ngomong. Bangsa Israel bisa taat enggak ya? Enggak, ada suara enggak boleh ngomong. Bangsa Israel mereka taat. Karena ketaatan mereka, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Ya, tembok itu runtuh ya. Tuhan menepati janjinya. Tembok runtuh dan Tuhan menolong bangsa Israel mengalahkan orang-orang yang ada di dalam tembok ya. Orang-orang yang ada di kota Yeriko. Sehingga bangsa Israel menang ya. Di sisi lain, Tuhan juga menepati janjinya kepada Rahab dan keluarganya. Rahab adalah orang Yeriko loh. Rahab itu dia percaya kepada Tuhan. Dia menolong 2 pengintai bangsa Israel. Dia menyembunyikan 2 pengintai itu ya, agar tidak dibunuh sama Raja Yeriko. Dan 2 pengintai berjanji kepada Rahab ya, akan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan menolong Rahab ya. Rahab melaksanakan semua pesan 2 pengintai itu ya. Rahab taat ya, melakukan semua pesan dari 2 pengintai sehingga Rahab selamat. Saya Rahab. Saya belajar taat penuh kepada Allah yang Maha Kuasa di langit dan di bumi. Sebelum bangsa Israel mengepung kota Yeriko, ketika saya menyembunyikan 2 mata-mata di atas loteng saya berkata kepada mereka, "Saya tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kalian. Saya juga telah mendengar cerita tentang kalian, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau di depan mata kalian, dan bagaimana kalian telah membunuh Sihon dan Og. Dan setelah kami mendengar cerita-cerita itu tentang kalian, kami sangat takut terhadap kalian. Dan saya tahu sekarang bahwa Allah kalian adalah Allah yang Maha Kuasa di langit dan di bumi. Dan maka dari itu, saya berharap kalian berjanji untuk melindungi keluarga saya, ayah dan ibu saya, adik dan kakak saya, saudara-saudara saya, semua keluarga saya. Janganlah menyakiti mereka, namun tolong lindungi mereka. Lindungilah saya. Dan berikanlah jaminan kepada saya supaya saya dapat mempercayai kalian." Lalu, kedua mata-mata itu berkata kepada saya, "Kami berjanji, jika Tuhan menyerahkan negeri ini kepada kami akan melindungi engkau. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan engkau harus mengikatkan tali merah di depan jendela di mana engkau menurunkan kami, sebagai tanda. Dan jika kami melihat tanda itu ketika kami menyerbu kota Yeriko, kami tidak akan menyerang rumah itu. Maka dari itu, seluruh keluargamu harus ada di rumah itu. Maka kami tidak akan menyerang keluargamu. Tapi, jika ada keluargamu yang keluar dari rumah itu, dan kami menyerang anggota keluargamu, itu bukanlah kesalahan kami. Itu adalah kesalahan anggota keluargamu sendiri."
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menyelamatkan kami sekeluarga. Taat itu begitu penting. Dan taat membawakan hasil yang baik, membawakan hal yang baik. Ketika saya taat kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan keluarga saya. Bahkan saya ini bukan orang Israel, tapi Tuhan tetap menyelamatkan saya. Nah, adik-adik juga harus belajar taat. Nah, bagaimana selama ini? Apakah adik-adik sudah taat kepada Tuhan? Apakah seluruh perintah Tuhan yang di Alkitab sudah adik-adik taati? Bagaimana cara adik belajar taat? Nah, coba nanti diceritakan sama kakak-kakak dan teman-teman SKY-nya ya. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 11 ayat 27a. Kamu akan diberkati kalau kamu taat kepada perintah-perintah Tuhan Allahmu. Singkat ya adik-adik ya, pendek ya, bisa dihafal kan? Oke, adik-adik hafal ya. Nah sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami mendengar firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan Yesus, setiap kali kami taat, kami akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tolong kami ya Tuhan Yesus, ajar kami agar kami bisa taat seperti bangsa Israel dan Rahab. Ajar kami untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, kami mau berserah hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Tapi mereka nggak boleh bicara, nggak boleh bisik-bisik. Betul Kak, bangsa Israel mau mengikuti dan taat atas perintah Tuhan sehingga mereka bisa mendapatkan kota Yeriko. Iya benar. Hebat ya bangsa Israel ya. Iya hebat. Mengingat ketaatan bangsa Israel nih Kak, saya jadi ingat satu kejadian. Jadi waktu itu saya punya satu teman, saya lihat dia duduk di pojokan sana dan pas waktu itu saya punya makanan. Jadi saya datangi dia, saya tawarin dia makanan, lalu saya juga ajak dia ngobrol. Itu termasuk taat juga kan ya Kak? Betul Kak Michelle. Kak Michelle menunjukkan kasih, peduli. Artinya Kak Michelle mengasihi orang lain seperti Tuhan juga mengasihi orang lain. Itu artinya Kak Michelle taat. Betul. Nah, kalau adik-adik di rumah kalian mau taat nggak? Adik-adik juga bisa loh menjadi anak yang taat. Contohnya bagaimana? Kalian bisa menaati orang tua kalian. Kalau dimintai tolong, kalian bantu orang tua kalian. Oh, itu seperti hukum yang kelima ya Kak? Betul. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau loh adik-adik menjaga hati adik-adik dan mata adik-adik. Misalnya, kalau adik-adik lagi pegang handphone atau laptop, lihat yang baik-baik aja ya. Karena Tuhan mau kita hidup kudus, hidup taat. Betul sekali itu Kak. Dan kita harus terus berdoa, baca Alkitab supaya di sana kita bisa belajar apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan supaya menjadi anak yang taat. Mari Kakak mengajak adik-adik untuk bertekad menjadi anak yang patuh dan taat. Trust and obey. In the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, and we
punya beberapa pengumuman. Seperti biasa, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke kantor TU, atau adik-adik bisa mengirimkan ke rekening gereja. Jangan lupa tambahkan angka 11 di belakangnya. Dan hari ini kita ada kelompok kecil loh, jadi jangan lupa ya ikut kelompok kecil hari ini. Adik-adik juga jangan lupa baca Alkitabnya ya. Betul sekali. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Setelah itu kita akan berdoa dulu. Dan setelah itu Ibu Maria akan memimpin kita dalam doa berkat. Semuanya silakan berlutut. 主祷文，主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度，因为国度，权柄，权柄，荣耀，荣耀，全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah yang Esa, penolong Israel, penolong anak-anak, terus menjaga dan melindungi supaya kaki anak-anak tidak tergoyah. Kiranya Tuhan menjadi naunganmu di sebelah kananmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.